Oke teman-teman, selamat datang lagi. Kali ini kita akan coba bedah sesuatu yang kedengarannya simple banget. Sebuah angka, yaitu 45. Kita bakal lihat gimana angka ini bisa jadi semacam cermin buat perjalanan hidup kita. Kalau kita lihat sekilas ya, ini cuman angka biasa, 4 dan 5. Angka yang mungkin kita lewatin setiap hari. Tapi angka 45 ini ternyata punya cerita uniknya sendiri loh. Cerita tentang posisi dan status, dan ini lebih dari sekedar angka. Kenapa sih angka ini begitu spesial? Kenapa kita perlu merenungkannya? Nah, ini nih bagian yang menarik banget dari sisi perhitungan. Ternyata 45 itu adalah hasil penjumlahan dari semua angka satuan. Dari 1, 2, 3, 4, terus sampai angka 9. Dan ini bukan kebetulan semata loh. Justru ini yang jadi fondasi filosofi yang bakal kita gali lebih dalam. Oke, kita masuk ke bagian 1, fondasi 9 tahun pertama. Bayangkan angka 1 sampai 9 sebagai sebuah metafora. Metafora untuk dasar-dasar kehidupan yang kita bangun di awal-awal. Coba deh bayangin gini, setiap angka itu kayak satu tahapan penting. Angka 1 itu kelahiran, terus kita belajar merangkak, duduk, berdiri, jalan, sampai akhirnya kita bisa ngomong. Dan di angka ke-9 kita mulai paham siapa diri kita. Jadi 9 tahun pertama ini ya kayak 9 angka pertama itu tadi. Disinilah kita membangun fondasi untuk semua hal yang akan datang. Setelah fondasi itu terbangun, kita terus berjalan dan sampailah kita di sebuah persimpangan, yaitu usia 45. Di titik ini rasanya kita kayak lagi bawa satu koper yang besar banget. Isinya semua pengalaman dari dulu sampai sekarang. Kalau ngomongin fisik, wah ini titik tengah yang unik banget. Kita udah gak segagah dan seenergik umur 25. Tapi di sisi lain, kita juga belum selemah orang di usia 75. Ini tuh momen transisi yang kerasa banget di badan. Dan bukan cuma fisik loh, realitas hidup juga ikut bergeser. Anak-anak mungkin udah mulai punya dunia sendiri, mulai mandiri. Karir kita bisa jadi udah mapan. Atau malah sebaliknya, kita justru lagi mempertanyakan semuanya. Terus cermin di depan kita itu rasanya makin jujur aja. Nunjukin garis-garis yang lebih sulit disembunyikan. Dan yang paling penting, fokus kita bergeser. Bukan lagi tentang siapa aku, tapi lebih ke siapa saja jaringanku. Sekarang kita masuk ke jantung dari perenungan ini. Usia 45 itu ngasih kita banyak banget pelajaran berharga yang mana mungkin kita dapat pas umur 25. Umur 45 kayak umur kesadaran. Singkat, padat, tapi maknanya luar biasa. Coba kita resapi dulu sejenak. Kesadaran ini maksudnya apa sih? Pertama, kita jadi sadar banget kalau waktu itu ada batasnya. Kedua, kita sadar kalau banyak hal di masa lalu yang gak akan pernah kita ulang lagi. Dan yang ketiga, kita jadi sadar kalau pilihan-pilihan kecil yang kita buat sekarang itu tuh jauh lebih penting daripada rencana-rencana besar yang masih abu-abu di masa depan. Dan ini nih, ada gambaran yang cerdas banget. Kalau kita mikir ya, 2 kali umur 45 kayaknya masih mungkin. Kita bisa mencapai umur 90 dan itu masih dalam jangkauan manusia. Tapi coba bayangin angka kebalikannya, umur 54. Jika dikalikan 2, hasilnya 108. Rasanya kok jauh banget ya? Ya nggak mustahil juga sih, tapi sudah lebih jarang dari umur 2 kali 45 tadi. Nah, di umur 45 ini, kita tiba-tiba merasa waktu jadi sangat berharga dan perlu dihemat.
Sekarang kita sampai di bagian akhir nih. Sebuah metafora penutup yang indah banget yang membingkai ulang semua gagasan tentang angka 45 ini. Dengerin baik-baik ya. 45 itu bukanlah garis batas. Nggak usah khawatir. Ia lebih mirip balkon. Jadi ini bukan garis finish, bukan tembok. Tapi sebuah tempat dengan sudut pandang yang benar-benar baru. Apa sih balkon kehidupan itu? Bayangin deh, kita lagi berdiri di balkon. Dari situ, kita bisa nengok ke belakang. Lihat semua jalan yang udah kita lewati. Tapi di saat yang sama, kita juga bisa memandang ke depan, ke jalan yang masih terbentang. Di balkon inilah kita akhirnya sadar kalau hidup itu ternyata bukan soal seberapa cepat kita bisa berlari, tapi seberapa sadar kita menikmati setiap langkahnya. Poin utamanya adalah ini. Angka 45 tuh ternyata bukan sebuah peringatan atau tanda bahaya. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah undangan untuk bersyukur atas semua yang sudah kita lewati, dan undangan untuk membuka lembaran baru untuk melangkah maju dengan lebih bebas dan merdeka. Coba deh kita renungkan bareng-bareng. Dari balkon kehidupan kita masing-masing, pemandangan seperti apa yang kita lihat?